Dengan penghuni sebagian besar warga yang direlokasi dari bantaran kali atau kolong jembatan, kehidupan dan pergaulan yang harus dijalani anak-anak di Rusun Marunda, Jakarta Utara bisa dibilang keras. Berlatih futsal menjadi salah satu kegiatan positif yang bisa diikuti oleh anak-anak ini. Keterbatasan yang ada tak mengurangi semangat mereka untuk berlatih. Kali ini, sekitar 30 anak perempuan berusia 10 hingga 13 tahun berlatih di lapangan yang terletak di tengah padatnya bangunan rusun. Berbeda dengan sekolah atau akademi futsal pada umumnya, prestasi tidaklah menjadi prioritas utama sekolah futsal Rusun Marunda. Karena di tengah pandemi, tidak sedikit anak yang mengalami kesulitan di sekolah karena masalah ekonomi yang harus dibantu oleh tim pelatih. Gara-gara nggak punya HP. Jadi nggak tahu gurunya tiba-tiba ngeluarin. Nggak belajar gara-gara nggak ada HP. Iya sempat dibantu sama coach Karennya dapat HP. Terus sekarang? Ngerjain sekarang. Sekarang udah bisa sekolah? Udah bisa. Saya nggak tahu saya kerjain apa. Oh gitu. Kamu tinggal sama siapa? Sama nenek. Oh tinggal sama nenek. Ayah ibu? Ayah ibu di laut. Oh jadi nggak pernah ketemu? Jarang. Ya seru terus kayak lebih enak aja gitu biarin kayak kita bisa belajar apapun. Kita belajar kayak kerjasama, terus kayak peduli, kayak menghormati begitu. Kedisiplinan dan nilai positif dalam kehidupan memang menjadi hal yang ditekankan dan diajarkan di sekolah futsal Rusun Marunda. Hal tersebut juga dirasakan oleh Sopan Perwira yang sudah sejak 3 tahun lalu berlatih di sekolah futsal Rusun Marunda. Perlahan, perubahan positif dirasakan oleh remaja berusia 18 tahun yang sejak kecil sudah mencari uang sendiri dengan menjadi badut dan tukang parkir di kawasan kota itu. Itu sih, dulunya saya belum berani bicara. Ya, dulu saya paling malu banget masalah bicara di depan kelas ataupun ini kayak saya kalau misalnya ngomong selalu nunduk. Jadi semenjak saya diajarin coach Karen untuk berani tampilkan diri saya coba terus itu. Emang apa yang dikasih tau coach Karen sampai kamu akhirnya berani? Yang dikasih tau coach Karen apaan sih? Ya motivasi sih, kayak motivasi hal-hal yang baik gitu. Kepala pelatih sekolah futsal Rusun Marunda adalah Karen Hillary. Bergabung di sekolah futsal Rusun Marunda sejak tahun 2016, Karen berkeinginan membentuk karakter positif pada anak-anak di Rusun Marunda lewat futsal. Bersikap baik dan sopan kepada Latar belakangnya sebagai mantan pemain futsal profesional putri dan gelar Akademi Sarjana Psikologi yang disandang memudahkannya melakukan pendekatan kepada anak-anak. Tidak ada syarat khusus untuk dapat bergabung dengan sekolah futsal yang berada di bawah naungan Yayasan MIK Nusantara ini. Dan saat ini, sedikitnya sekitar 150 orang anak berusia 6 hingga 17 tahun aktif berlatih bersama Karen dan 5 anggota tim pelatih lain. Yang paling pertama itu kalau aturan nggak boleh ngomong kasar, terus juga harus bisa nggak boleh ada pembulian di lapangan. Yang ketiga tuh have fun, harus senang. Nah yang kita pengen banget anak-anak ini belajar, ya sebenarnya bukan cuma futsalnya. Mereka bisa berkembang kalau mereka punya karakter-karakter yang positif. Dan itu harus dibiasain dari mereka kecil. Kesulitan yang paling besar tuh budayanya. Budayanya kan di sini contoh satu budaya buang sampah sembarangan. Itu kayaknya di sini tuh gampang banget kan orang habis makan buang sampah sembarangan. Apa yang diajarkan Karen Hillary kepada anak-anak ini memang hal yang sederhana. Namun hal itu diharapkan dapat membawa perubahan dan dampak positif bagi anak-anak di Rusun Marunda ini kelak. Erlangga Wisnuaji, Dwi Prasetyo, Jakarta.